saya kerjakan yaitu mengenai identitas sekolah. Yang pertama mengenai nama sekolah. Nama sekolah yang menjadi tempat PLP asistensi mengajar saya adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau Min 1 Kota Kediri dengan nomor NPSN atau nomor pokok sekolah nasional 607200727, kemudian NSM atau nomor statistik madrasah yaitu 1111357100002 dengan jenjang akreditasi B dan status negeri dari tahun 1997 dengan alamat ada 2 lokasi yaitu kampus 1 di Jalan Mayor Bismo nomor 67B dan kampus 2 di Jalan Mayor Bismo Gang Maka. Lembar kerja yang kedua yang saya kerjakan yaitu mengenai struktur organisasi yang ada di Min 1 Kota Kediri yang meliputi kepala sekolah, koordinator bidang kurikulum, kesiswaan, hubungan masyarakat dan juga sarana dan prasarana, serta beberapa elemen lain yang juga turut membantu. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Selanjutnya lembar kerja ketiga yang saya kerjakan yaitu mengenai job description atau deskripsi tugas yang dilakukan oleh beberapa koordinator bidang serta anggotanya di Min 1 Kota Kediri. Yang pertama yaitu koordinator bidang kurikulum. Di antara tugas-tugasnya membuat program kerja, membuat proposal kegiatan, laporan kegiatan, juga mewakili kepala madrasah bila berhalangan hadir dalam acara tertentu, kemudian membuat dokumen kurikulum, membuat kalender pendidikan, membuat jadwal pelajaran, membuat peraturan akademik, serta menyusun kriteria kenaikan dan juga kelulusan peserta didik. Selanjutnya tugas dari anggota bidang kurikulum yang pertama yaitu membantu koordinasi magang atau PPL dari mahasiswa, kemudian melakukan pendidikan juga pelatihan, KKG, juga workshop, telaah buku, serta mengatur penilaian hasil belajar peserta didik mulai dari PTS, PAS, PAT, AKM, ANBK, dan sebagainya, serta menjadi supervisi administrasi guru dan wali kelas, serta menyusun buku induk siswa. Selanjutnya, tugas dari koordinator bidang kesiswaan yaitu yang pertama membuat program kerja, membuat proposal kegiatan, membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan, juga bisa mewakili kepala madrasah apabila berhalangan hadir pada acara tertentu. Dan yang terakhir menjadi koordinator kegiatan ekstrakurikuler. Deskripsi tugas yang selanjutnya dari anggota bidang kesiswaan yaitu mendata siswa berprestasi, kemudian pendataan alumni dan juga mendata infak dan dana sosial. Selanjutnya yaitu koordinator bidang hubungan masyarakat. Beberapa tugas sama dengan koordinator sebelum-sebelumnya, namun yang membedakan yaitu melakukan survei kepuasan publik, kemudian mempublikasikan dan mensosialisasikan program yang dilaksanakan oleh madrasah. Yang selanjutnya tugas dari anggota bidang hubungan masyarakat, yang pertama menerima masukan dari masyarakat, kemudian menerima tamu madrasah, yang ketiga mengatur kerjasama dengan komite, dan yang terakhir
tugas dari koordinator sarana dan prasarana. Yang pertama, membuat program kerja, membuat proposal kegiatan, membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan, kemudian melakukan pengelolaan sarana dan prasarana yang dimiliki madrasah, kemudian mewakili kepala madrasah apabila berhalangan hadir di acara tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu tugas dari anggota bidang sarana dan prasarana, melakukan pengelolaan perpustakaan, kemudian pengelolaan UKS, unit kesehatan sekolah, kemudian yang terakhir juga pengelolaan terhadap kebersihan serta keamanan madrasah. Analisis SWOT yang pertama yaitu mengenai kekuatan yang dimiliki oleh Min1 Kota Kediri. Yang pertama, Min1 Kota Kediri telah melaksanakan seleksi pada penerimaan peserta didik baru, sehingga tentu dapat mengontrol dari kualitas peserta didik, kemudian melakukan orientasi atau sosialisasi kepada peserta didik baru bersama dengan orang tua, sehingga minim terjadinya kesalahpahaman antara program sekolah dengan orang tua. Kemudian banyaknya ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik untuk mengembangkan skill dari peserta didik. Kemudian yang keempat, tenaga pendidik dengan jumlah yang tercukupi serta merupakan guru senior dan juga telah berpengalaman. Yang selanjutnya yaitu mengenai kelemahan madrasah. Di Min1 Kota Kediri melaksanakan renovasi dan juga pembangunan untuk kelas baru, utamanya kelas 4, sehingga kelas 4 ini melaksanakan KPM tidak di kelas namun di masjid. Kemudian yang kedua, beberapa kelas memiliki ukuran yang cenderung kecil sehingga sedikit terasa sempit. Hal ini menyebabkan ketika guru melaksanakan pembelajaran untuk beberapa model pembelajaran seperti TGT masih kurang efektif karena ukuran kelas yang sempit tersebut. Kemudian di Min1 Kota Kediri ini terdapat 2 lokasi untuk kelas 1, 2, 3 itu berbeda dengan kelas 4, 5, 6 sehingga koordinasi kurang selaras. Selanjutnya peluang yang dimiliki oleh Min1 Kota Kediri yaitu yang pertama, Min1 Kota Kediri telah melaksanakan kurikulum merdeka sehingga tentu tidak akan tertinggal dengan sekolah-sekolah lain yang telah melaksanakan kurikulum saat ini yang dianjurkan oleh pemerintah. Kemudian terdapat ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan bakat siswa ini sehingga prestasi-prestasi baik akademik ataupun non-akademik dapat bermunculan di Min1 Kota Kediri. Kemudian masyarakat yang mendukung adanya lembaga pendidikan ini dengan dibuktikan diperbolehkannya masjid desa digunakan untuk proses belajar dan mengajar. Kemudian yang terakhir yaitu adanya donatur tunggal yang turut membantu pembangunan masjid Min1 Kota Kediri. Ini ancaman yang mungkin terjadi di Min1 Kota Kediri yaitu peserta didik ketika naik kelas 4 atau pindah ke kampus pertama dari kampus kedua yang merupakan kelas rendah akan mengalami pembiasaan baru yang tidak pernah dilaksanakan di kampus 1. Jadi harus memulai dari nol seperti kegiatan upacara yang tidak dilaksanakan di kampus 2 atau kelas rendah karena cenderung siswanya masih kecil dan belum bisa diatur untuk melaksanakan upacara. Kemudian ketika naik kelas 4 mereka harus melaksanakan upacara sebagai hal baru menurut mereka. Kemudian proses pembelajaran yang kurang bervariasi. Hal ini dapat menyebabkan beberapa peserta didik tidak dapat memahami
pembelajaran secara kontekstual, jadi tidak dapat memiliki pemahaman secara bermakna karena pembelajaran cenderung menggunakan metode ceramah serta penugasan. Selain itu, lokasi yang terpisah ini menyebabkan peserta didik tidak saling mengenal antara lokasi pertama dan lokasi kedua, sehingga ada beberapa peserta didik yang tidak tahu siapa guru dari kelas 4, 5, atau 6, dan nantinya ketika mereka naik kelas 4, mereka akan seperti peserta didik baru yang harus mengenal lingkungan baru serta guru-guru baru. Namun pada dasarnya, peserta didik ketika kenaikan kelas tentu akan mengalami perbedaan dari segi materi pembelajaran, kemudian tempat kelas, kemudian guru atau wali kelas juga akan berbeda, dan peserta didik ini nantinya juga akan secara alami beradaptasi, sehingga ancaman ini tentu bukanlah suatu hal yang sangat menakutkan karena peserta didik nantinya juga akan beradaptasi dengan sendirinya. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai analisis SWOT dan juga lembar kerja 1